Konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Kabar reshuffle pemerintah Prabowo pada April 2026. Apakah Anies Baswedan berpeluang masuk? Kabar reshuffle kabinet pemerintah Prabowo di April 2026 memang lagi ramai dibahas. Dari informasi terbaru, pihak istana sendiri sudah memberi sinyal bahwa reshuffle bisa saja terjadi. Lalu bagaimana peluang Anies Baswedan masuk kabinet? Secara sederhana peluangnya ada, tapi tidak besar dan belum pasti. Alasannya, posisi di kabinet biasanya diberikan ke tokoh yang benar-benar sejalan atau bagian dari koalisi inti. Kabar gembira nih guys, nama-nama menteri berkinerja buruk itu sudah ada di kantong Pak Prabowo. Wow, siap-siap kayaknya bakalan ada reshuffle besar-besaran bulan ini guys. Siapa saja mereka yang di reshuffle saya juga kurang tahu. Tapi kalau saya boleh kasih saran, itu Pak Kang Dadan Hindayana, Kepala BGN, masukin juga ke kantong Bapak. Ganti aja Pak sama Anies Baswedan, kasihan dia nganggur. Atau diganti sama Pak Ganjar lah, bebas, siapapun itu. Kira-kira ini guys, kalau terjadi reshuffle besar-besaran, siapa menteri yang harus di reshuffle guys? Menurut kalian, tulis di kolom komentar. Kursi menteri panas, Prabowo segera memberi jawaban. Lo pikir jadi menteri itu zona nyaman? Salah besar. Seskap Teddy baru aja kasih sinyal keras. Menteri yang cuman omon-omon bakal segera ditendang. Akan ada reshuffle nggak, Mas? Tunggu aja. Sampai ini Mas, di bulan-bulan ini Mas. Prabowo kasih target, bukan buat dijadiin bahan rapat doang. Ada 3-4 menteri yang sekarang posisinya lagi di ujung tanduk karena nggak becus urus negara. Kenapa? Karena di era ini mereka nggak bisa sembunyi di balik laporan palsu. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas atau iup nggak jelas di hutan lindung. Jadi ini ada sekian ratus menteri SDM, segera evaluasi. Ya, kalau nggak jelas cabut semua itu iup, ya, cabut semua itu. Evaluasi segera, berapa hari? Laporan kembali ke saya. 2 minggu, enak aja 2 minggu, 1 minggu. Contoh nyata, Bahlil Lahadalia. Kemarin dia kena semprot habis-habisan soal tambang ilegal yang makin ugal-ugalan. Prabowo nggak mau nunggu lama. Bahlil minta 2 minggu, Prabowo potong jadi 1 minggu. Selesaikan atau selesai. Itu pesannya. Nggak cuma itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga dikejar target 100 kampung nelayan merah putih tahun ini. Nggak ada waktu buat santai. Menurut lo, siapa menteri yang beneran bakal kena tendang duluan? Komen di bawah. Reshuffle kabinet di depan mata. Seskap Teddy Indra Wijaya baru aja ngasih sinyal kuat nih. Kira-kira siapa ya? Waktu ditanya soal perombakan menteri bulan ini, Mas Teddy cuma senyum dan bilang, "Tunggu saja, nanti Bapak Presiden yang cerita." Wah, ini bukan sembarang jawaban. Artinya apa? Pak Prabowo itu diam-diam sudah melihat dan memantau semuanya. Beliau tahu persis mana menteri yang kerja keras keringetan dan mana yang cuma petang-peteng pamer jubah jabatan. Buat yang kerjanya nggak maksimal, mending siap-siap beres-beres meja. Indonesia butuh menteri yang kompeten dan fokus. Amanah rakyat itu harus dipegang teguh, bukan cuma buat cari marwah. Prabowo tegak lurus bersama rakyat. Kalau menterinya lelet, ya sikat. Menurut kalian, menteri mana nih yang paling rawan diganti? Coba komen di bawah. 10 menteri berkinerja terburuk yang harus di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. 2. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. 3. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. 4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon. 6. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. 7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. 8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. 9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Apa yang terjadi pada Pak Purbaya? Apakah ada yang merasa beda kalau kita melihat foto Pak Purbaya ini? Saya pribadi turut prihatin guys ya. Kita lihat foto Pak Purbaya sebelum menjadi Menteri Keuangan dengan setelah menjadi Menteri Keuangan. Pak Purbaya dulu sangat sehat, segar dan mungkin lebih berisi Pak. Tapi kita melihat sepertinya hari ini Pak Purbaya turun berat badan dan pucat sayu. Wajahnya kurang segar Pak. Apa yang Bapak pikirkan? Apakah bebannya terlalu berat Pak? Kita melihat jerih payah Pak Purbaya luar biasa. Kita bisa merasakan bagaimana kerja keras beliau. Kita bisa lihat keadaan di negeri kita ini. Pak Purbaya sehat selalu Pak. Semoga Bapak tetap menjadi menteri yang tegas, menteri yang berani, dan menteri yang berpihak kepada rakyat. Bravo Pak.
sikat hajar habis yang sudah menghabiskan uang negara. Kan nggak murah beli motor listrik, ntar gimana masyarakat? Nah sekarang kita pemerintah, arahan Bapak Presiden kemarin kepada kami adalah biaya konversinya dari bensin ke listrik, dulunya itu kan biaya konversinya itu 7 juta. Sekarang teknologinya sudah mulai agak murah, bagus, murah. Pak, lho, lak maneh to. Aja dhisik to, Pak. Yo aja mbahas iku sik. Iki sile ngono jemur suwal durung garing wis kudanan, Pak. Aku njaluk tolong tenan yo, Pak yo. Aja kesusu sampean iku merencanakan untuk pembelian sepeda listrik yo, Pak yo. Aja kabeh diganti sepeda listrik, Pak. Sampean kan durung ora sing ning kenyataan ning lapangan, Pak. Cah cilik-cilik wong sepeda listrik iku lorong iso akeh tubruk, Pak. Akeh sing kecelakaan. Sampeyan tak ndari tenan. Aduh, Pak, dipikir ulang yo, Pak yo. Iki Pak Prabowo bareng kandhani aja sampai salah mengambil langkah ulang, Pak. Sepeda listrik iki durung penting, yo. Durung penting, tenan. Durung penting, Pak, yo. Dipikir maneh, tenan. Aja sampean membahas sesuatu sing wayahe enek sing penting sampean gak bahas, sing gak penting sampean bahas. Rakyat Indonesia durung butuh sepeda listrik, Pak yo. Ya durung iso bahasane konversi kuwi ya urung mudeng. Engko sampean ku malah kaboten dana APBN pemerintah habis. Engko utangnya negara akeh dibebano rakyat maneh. Pajeke didhuwurno apa-apane larang. Tuku beras larang duit 100.000 rene ajine lho, Pak, saiki. Duit 100.000 rene ajine tenan, Pak. Yo engko apa-apa larang, lombok larang, tomat larang, beras larang. Ngeluh siraku, Pak, ngeluh. Info A1 nih guys. Baru awal 2026, Presiden Prabowo siap-siap reshuffle jilid 5. Siapa aja yang bakal kena tendang kali ini? Dengar-dengar nih, ada 7 nama besar yang posisinya lagi di ujung tanduk. Mulai dari Pak Pratikno, Pak Sugiono, Bu Mutia Hafid, Pak Kodari, sampai Pak Natalius Pigai dan Bu Widianti. Tapi yang paling panas, posisi Menteri KKP, Pak Trenggono, katanya masuk daftar ganti. Dan tebak, siapa yang baru aja merapat? Yes, Bu Susi Pujiastuti. Kemarin beliau kepergok diskusi serius bareng Seskap Teddy. Biasanya nih, kalau udah dipanggil Seskap jelang reshuffle, wanginya bakal comeback jadi menteri. Kangen gak sih sama aksi tenggelamkan kapal pencuri ikan? Apa ini saatnya Bu Susi bersih-bersih laut lagi? Jujur, kalian setuju nggak Bu Susi balik jadi menteri KKP? Atau mending yang lain aja? Coba absen di kolom komentar, gasken! Motor listrik dibagi-bagikan. Apakah ini sebuah solusi atau hanya sebuah pencitraan? Teman-teman, lagi viral sekarang, yaitu beredar video dan berita di mana-mana ada ribuan unit motor listrik ya disediakan oleh pemerintah untuk SPPG, Badan Gizi Nasional. Sekilas memang keren teman-teman, ya, ada mobil listrik, ya, dan ramah lingkungan. Tapi apakah sesederhana itu teman-teman? Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kebutuhan, ya? Dan apakah ini menjawab masalah utama di negeri kita yang kan ketika motor listrik ya menghabiskan dana triliunan, ya? Coba kita lihat bagaimana infrastruktur kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana gaji gunung honorer, ya, bagaimana kesehatan kita, bagaimana jalan yang rusak, fasilitas pendidikan sekolah yang rusak, ya. Coba kalian bayangkan, ya, rumah sekolah kita yang ada di desa-desa itu, ya, kalah lebih jauh lebih keren dari dapur MBG. Pemerintah seharusnya pikirkan jangka panjangnya, ya. Bagaimana perawatan mobil listrik ini, motor listrik ini, bagaimana charging stationnya, itu harus dipikirkan. Ketika motor listrik ini dibagikan, ya, mau ngecas di mana? Atau ketika rusak nanti mau servis di mana? Yang pada akhirnya nanti, ya, yang awalnya itu membantu malah menjadi beban negara. Ini yang diharus pikirkan oleh pemerintah. Kita ini teman-teman, saya pribadi, kita tidak anti yang namanya teknologi, ya. Dan kita pun tidak anti dengan program-program pemerintah. Namun yang paling penting,
program pemerintah, kebijakan pemerintah itu harus utuh, ya. Bukan setengah-setengah. Tadi pertanyaannya, apakah ini solusi jangka panjang atau memang hanya untuk kemewahan saja? Ya. Hanya untuk proyek yang biasa saja. Menurut teman-teman, apakah kebijakan ini, langkah ini betul-betul membantu atau sebaliknya? Coba kalian komen, ya. Terima kasih.